bertugas di API Solo dari 90 sampai 2021, terus kemudian pindah ke API Cikarang. Jadi saya ini Romo, tapi belum pernah tugas di Palembang, Bapak Ibu. Maka jangan tanya soal pelayanan sakramental, kanonisasi, perkawinan, saya nggak tahu. Walaupun belajar resmi, tapi belum pernah praktekkan. Ya. Bahkan kalau Anda bertanya, Romo sudah membaptis berapa orang? Dengan jadi saya pun masih susah, masih sisa. Ya. Apalagi memperhatikan perkawinan dengan satu ini pun masih sisa. Ya. Baik, saya berasal dari Jogja, Sleman, tabisan tahun 96. Nah, saya akan mulai dari integrasi ini. Kalau kita bekerja itu sebetulnya kira-kira untuk berapa lama? Saya mengandaikan orang siap bekerja umur 25 tahun, lulus perguruan tinggi, dan nanti dia mulai pensiun boleh dianggap positif 70 tahun. Berarti kita ini bekerja kurang lebih selama 40 tahun. Dan selama 40 tahun itu ada banyak kejadian. Mulai Anda menikah, lalu punya anak, menyekolahkan, dan maaf, biasanya umur 50 bahkan 40 itu penyakit mulai berdatangan. Saya kemarin punya teman umurnya baru 45, tiba-tiba sudah kena pendarahan otak, karena kolesterol tinggi dan sebagainya. Jadi pola hidup kita, pola makan kita baru ketahuan biasanya umur 50 tahun. Saya sekarang sudah umur 60 tahun, sudah lewat. Saya maksud saya bahwa itu termasuk hal yang diperhitungkan ketika kita bekerja. Karena Anda bekerja tidak hanya setahun, 2 tahun, 40 tahun. Ya. Dan 40 tahun itu ada banyak kejadian, termasuk nanti harus menyekolahkan anak. Nah, maka selama 40 tahun pasti anaknya kalau lancar bisa selesai satu paling tidak. Ya. Belum lagi kemudian menyiapkan diri pensiun. Karena bisa jadi sekarang karena kesehatan lebih baik, ada orang-orang yang umurnya lebih panjang. Ya. Di Jepang itu bahkan mereka sudah membuat perubahan mengenai usia pensiun. Karena kalau usia pensiunnya hanya 65-70 tahun, yang produktif harus menopang lebih lama lagi. Kalau mereka misalnya umurnya sampai 100 tahun, maka mereka sepanjang masih sehat, itu mereka akan diperpanjang masa pensiunnya. Kalau orang tadi kami di dunia ini sebetulnya nggak ada pensiun, sepanjang masih sehat, masih bisa berpikir, tetap jalan terus. Tapi kalau pegawai negeri pasti ada usia pensiunnya. Itu yang pertama tadi, bahwa bekerja itu kita nyelengi, kita menabung untuk 40 tahun. Maka sangat mungkin bahwa kita harus tes juga kesehatan kita, jiwa kita, motivasi kita. Apakah mau bekerja di tempat yang sama atau bekerja berpindah-pindah? Ya. Ada banyak pandangan yang berbeda-beda. Ada yang memang berpindah itu adalah sebuah kebijaksanaan, karena dengan begitu mendapatkan tempat yang lebih baik. Tapi ada yang mengatakan, oh nggak bisa, kalau orang suka berpindah berarti orang itu nggak bisa diandalkan karena tahu-tahu pindah. Ya. Kemudian yang kedua, bagi saya ini saya memakai teologi Katolik, bekerja itu bukan sekedar mencari sesuatu nasi, tapi bekerja adalah mampu memberikan kontribusi kepada dunia kerja. Nanti turunannya akan kelihatan. Ya. Jadi kerja itu pertama-tama adalah kalau saya memberi kontribusi kepada dunia kerja yang saya masuki. Ya. Bahwa kemudian dampaknya ada gaji, ada uang makan itu pasti. Tapi yang pertama-tama adalah kita harus membuktikan dulu apa yang bisa saya sumbangkan ke dunia kerja itu. Maka atas dasar itu mengatakan bahwa berarti kalau menganggur dunia kerja tidak yakin bahwa kita mampu memberi kontribusi. Nah, kalau ternyata sulit mencari pekerjaan, berarti di belakang itu ada sebuah filosofi. Mungkin orang itu memang
tidak bisa meyakinkan bahwa dirinya adalah memberi kontribusi. Apalagi kalau misalnya Mas Bapak bekerja ya, mengatakan Bapak, Mas mau bekerja apa? Kalau orang Jawa jamnya manut, jawaban manut itu begitu kan? Agak susah. Kalau saya di dunia teknik, saya lebih suka mengatakan, Pak, saya bisa pegang mesin bubut, saya bisa pegang mesin milik, saya bisa pegang gerindra sampai ke ketelitian 0,01. Tetapi terserah Bapak mau menempatkan saya di mana. Tapi saya punya keahlian ini. Nah itu bagi saya lebih masuk akal dan kemudian ya berarti orang itu sudah kenal dengan dirinya sendiri. Kira-kira dengan ilmu itu akan menyumbangkan apa? Ya. Tapi kalau misalnya yang mengatakan manut ikut saja, bisa jadi orangnya memang belum yakin dengan dirinya sendiri dan dia tidak tahu apa harus menyumbangkan apa. Bisa jadi memang itu orang Jawa itu bentuk kerendahan hati, tapi dalam dunia profesional kiranya itu sudah tidak relevan lagi. Ya. Oke. Karena apa? Karena di belakang dunia kerja itu bukan sosial, apalagi diterima karena dia namanya jenderal, diterima karena dia adalah keponakannya dan sebagainya. Ya, dunia kerja bukan sosial. Seandainya sosial pun harus profesional. Ya. Karena apa? Karena dia harus bertanggung jawab dengan kelangsungan masa depannya. Ya, maka saya mengatakan dunia kerja adalah profesional. Ya. Saya di Jogja pernah melayani sebuah namanya kelompok sosial ingin, itu gelandangan. Dari segi kontennya adalah sosial, tapi kami harus profesional karena dana tidak selalu datang dan pesertanya adalah seorang gelandangan yang tidak bisa diatur dengan cara yang orang mapan. Jadi profesional dalam arti mengelola keuangannya supaya tetap kontinu. Sosial adalah arti bahwa kita terbuka kepada siapapun. Maka bagi saya kerja itu punya martabat yang sangat terhormat. Mengapa? Karena dengan bekerja orang menyumbangkan diri kepada orang lain, yang mampu membangun keluarga, mendidik anak-anaknya, dan kemudian juga mengakuasisikan segala potensi baiknya. Itulah martabat sebuah pekerjaan. Maka di belakang kata bekerja adalah martabat manusia yang ingin memberikan makna hidupnya paling tidak selama waktu ini. Maka jelas bahwa orientasi kerja itu bukan pada dirinya sendiri, tapi pada orang lain. Itu inspirasi pokok tentang kerja. Next. Maka saya akan mencoba menggunakan sebuah teks yang kira-kira bisa memberi inspirasi mengapa kok kerja lebih penting. Ya. Jadi yang pertama adalah ajaran sosial gereja. Ajaran sosial gereja ini muncul sekitar abad 15-16. Mengapa? Karena waktu muncul namanya dunia industri. Ya. Dunia industri menimbulkan sebuah kelas namanya kelas tadi yang dikatakan buruh. Tentunya pekerja, tapi juga kelas majikan. Muncullah seorang ahli filsafat namanya Karl Marx yang mengatakan bahwa di dalam karena dunia industri menimbulkan sebuah konflik sosial, konflik antara kelompok pekerja dengan kelompok majikan. Dua-duanya akan berjuang mendapatkan keuntungan masing-masing. Menurut Marx, pekerja akan bekerja sebesar mungkin seminim-minimnya, tetapi mendapatkan gaji yang sebanyak-banyaknya. Sementara majikan akan mencoba berusaha mendapatkan keuntungan yang sebesar-besarnya, tapi dengan cara yang menindas buruhnya. Itu kata Marx. Maka lalu kemudian dia memperkirakan akan terjadi sebuah revolusi, pertumpahan antara kelompok buruh dengan kelompok majikan. Ya, maka atas dasar itu lalu gereja membuat namanya waktu itu namanya Rerum Novarum.
hal-hal yang baru. Dan gereja mengatakan bahwa konflik kelas terjadi karena masalah hak milik. Maka gereja memberikan sebuah penghargaan pentingnya memikirkan hak milik. Buruh, pekerja maupun majikan punya kepentingan dengan hak milik. Kalau mereka hak miliknya adalah dipenuhi, pasti tidak ada konflik. Dan ternyata memang betul tidak terjadi konflik. Ya, Marx menghasilkan kelompok sosialisme, tapi sosialisme pun sekarang sudah berubah. Seperti Cina itu sudah tidak lagi sosialisme, malah sosialisme bergabung dengan kapitalisme. Ya, Italia dulu adalah komunisme, berpikir mengenai konflik ini, tapi juga berubah. Indonesia pernah punya pengalaman mengenai sosialisme, PKI dan sebagainya, dan ternyata tidak bisa bertahan. Ya, karena yang menjadi persoalan adalah entah sosialisme, entah kapitalisme, apakah mampu memberikan rezeki cukup bagi warganya. Indonesia pun sekarang kita bersyukur punya Pancasila, tapi kadang-kadang dalam literatur kita punya pertanyaan kritis juga, apakah Pancasila mampu menjamin kesejahteraan warganya? Ya, kalau tidak pasti bisa mengalami perubahan. Ya, oke. Jadi ajaran sosial gereja mengajak kita beberapa pokok yang penting. Pertama, menghargai martabat manusia tadi. Jadi dengan bekerja orang punya martabat dan pekerjaannya adalah pekerjaan yang bermartabat. Ya. Kemudian dia terlibat juga mengusahakan kebaikan bersama. Ya. Bahkan sekarang sudah ada teori mengatakan bahwa apa yang kita punya itu bukan milik kita. Kita mempersiapkan sebuah masa depan. Ya, karena kita punya anak, punya cucu, punya buyut dan sebagainya, dan kita tidak akan berjuang hanya untuk angkatan kita. Jangan sampai kita rakus sehingga angkatan berikutnya nggak punya apa-apa. Ya. Demikian juga kemudian merawat dan mengembangkan solidaritas. Ini menjadi penting karena tidak semua orang beruntung, tidak semua orang mendapatkan pekerjaan, tidak semua orang sehat. Ya. Maka kita perlu mengembangkan sebuah solidaritas bahwa kita pun suatu ketika sama seperti mereka yang kurang beruntung. Suatu ketika kita pun sama menjadi orang-orang yang tua. Ya, kita tidak pernah bisa mengatakan saya lebih baik, saya lebih hebat dari orang lain lebih buruk, tidak pernah bisa. Ya. Maka kemudian ada yang keempat, memberikan perhatian lebih kepada saudara-saudari yang kurang beruntung. Ya, jelas gereja memberikan waktu yang sangat jelas. Gereja tidak akan membuat kaya dengan dirinya sendiri, tapi justru mengajak semua umatnya untuk berani berpihak kepada mereka yang kurang beruntung. Dan kemudian yang kelima adalah terkait dengan merawat alam ciptaan sebagai rumah kita bersama. Di balik ini adalah mengatakan bahwa kita ini beruntung karena Allah menyediakan banyak hal. Ya, Allah menyediakan udara yang bersih, air yang bersih, tanah yang bagus sehingga kita bisa makan. Maka di dalam kitab Kejadian itu dikatakan bahwa setelah Allah mencipta semuanya dan segalanya baik, Dia baru mencipta manusia. Dan kemudian itu dalam Injil, beritakanlah Injil kepada segala makhluk. Bukan hanya orang, tapi segala makhluk. Karena apa? Karena kita hidup juga karena alam ini. Ya. Di Jogja tempat saya tinggal, Gunung Merapi. Gunung Merapi itu gunung yang sangat aktif. Hampir setiap bulan, 2 bulan pasti ada erupsi. Tapi ternyata di belakang erupsi ada pasir yang sangat bagus. Dan pasir itu dipakai untuk pembangunan jalan tol. Maka dalam konteks kita, alam ini sungguh-sungguh sangat baik diciptakan oleh Tuhan. Hanya kita sajalah yang kadang-kadang tidak bisa memahami. Ya, pernah di dalam sebuah dengan anak-anak kecil mengatakan, kamu coro itu fungsinya apa ya kok bisa hidup di dunia? Cacing itu fungsinya apa kok bisa hidup? Ya pasti semuanya ada, hanya kita saja yang belum tahu bahwa mereka punya makna bagi manusia. Ya. Jadi yang mengatakan bahwa
kalau kita mau merawat kemanusiaan, ternyata kita juga dipanggil untuk merawat alam. Maka ada ensiklik Laudato Si, ya, itu mau mengatakan bahwa alam suatu ketika bisa marah kalau kita tidak pernah bersyukur juga. Ya. Saya paling terharu kalau cerita ini adalah orang Bali. Orang Bali itu pohon pun diberi baju, ya, sebagai tanda penghormatan, karena itu adalah bagian dari mereka juga. Nah, sekarang saya akan mencoba membahas problem bekerja dari pengalaman kitab suci, ya. Yang saya ambil adalah dari Injil Matius bab 25 ayat 15 sampai dengan 29. Ini adalah perumpamaan tentang talenta. Ya, saya baca aja ya. Hal kerajaan surga sama seperti seorang yang mau bepergian ke luar negeri, yang memanggil hamba-hambanya dan mempercayakan hartanya kepada mereka. Yang seorang diberikannya 5 talenta, yang seorang lagi 2, yang seorang lagi 1, masing-masing untuk kesanggupannya, lalu ia berangkat. Jadi ada 3 kelompok orang. Yang pertama adalah diberi 5 talenta, yang kedua 2 talenta, yang terakhir adalah 1 talenta. Orang yang mendapat 5 talenta kemudian kita mendapatkan sama, ya, maka dia mendapat laba dan kemudian mengembalikannya kepada Tuhan, dan tuannya memuji. Sementara yang mendapatkan 2 talenta hal yang sama, dia mendapatkan laba 2 talenta, lapor kepada tuannya dan tuannya memuji, bagus sekali kamu. Nah, yang menjadi masalah adalah yang 1 talenta ini, dan ini justru tidak menjadi pokok soalnya. Dikatakan bahwa yang 1 talenta, dia mengatakan kepada tuannya, Tuan, aku tahu bahwa Tuan adalah manusia yang kejam, yang menuai di tempat di mana Tuan tidak menabur, hanya memungut dari tempat di mana Tuan tidak menanam. Karena itu aku takut pergi menyembunyikan talenta Tuan di dalam tanah. Terimalah punya Tuan. Dan bagaimana tanggapan si tuannya? Mengatakan, hei kamu, hamba yang jahat dan malas. Jadi kamu tahu bahwa aku menuai di tempat di mana aku tidak menabur, memungut dari tempat di mana aku tidak menanam. Ya, kan setiap orang yang mempunyai kepadanya akan diberi sehingga berkelimpahan. Tapi siapa yang tidak mempunyai apapun juga yang ada padanya akan diambil daripadanya. Jadi pokok soalnya adalah tentang hamba yang hanya menerima 1 talenta. Itu pokok soalnya. Yang 5 dan 2 sudah lancar, beres, makmur, bahagia. Tapi yang 1 talenta ini yang menjadi soal. Next. Nah, 1 talenta itu kira-kira sama dengan apa ya? Yang jelas mengatakan terbatas, tidak banyak. Kalau orang belajar ya biasa-biasa saja, atau mungkin malah kurang. Dan problemnya ketika orang talentanya terbatas, yang pertama adalah dia marah-marah dengan orang lain. Kok Anda tidak adil? Anda kejam. Yang lain diberi 5, 2, saya hanya diberi 1. Lalu mulai menuduh, wah ini Anda ini tidak adil, jangan-jangan merampas harta milik orang lain. Maka salah satu watak yang kemudian terbangun adalah orang jadi minder, orang menjadi tidak percaya diri, orang menjadi tidak terbuka, ya. Maka kemudian yang bisa kita pelajari adalah orang ini kemudian karena dia tertutup atau dikuasai oleh rasa mindernya, sehingga dia menjadi malas atau bahkan tadi wataknya menyalahkan orang lain. Lalu bahkan dia merasa sok tahu watak tuannya. Kemudian ya dia tidak punya kerendahan hati.
prosesnya adalah kira-kira kita termasuk yang punya 5 talenta, yang 2 atau 1 talenta. Pasti kita nggak bisa mengatakan bahwa kita diberi 5, diberi 2 atau 1. Tapi intinya adalah bahwa kebiasaan membanding-bandingkan diri saya dengan orang lain, itulah yang seringkali menjadi masalah. Seolah-olah orang lain lebih hebat daripada yang saya. Seolah-olah orang lain punya kelebihan daripada saya. Injil mengatakan tidak seperti itu harusnya. Ya, kita nggak pernah tahu apakah kita masuk kelompok 5, kelompok 2, atau kelompok 1 itu kita nggak pernah tahu. Itu bukan urusan kita. Urusan kita adalah mengelola talenta berapapun yang kita punya. Urusan kita adalah mensyukuri talenta apapun yang kita punya. Karena ada yang mengatakan bahwa Tuhan tidak pernah mencobai melebihi kekuatan kita. Apa yang kita punya itulah talenta kita. Talenta bukan hanya kecerdasan ya. Talenta bisa jadi gender kita, entah laki entah perempuan, wajah kita, suku kita, penampilan kita, kecerdasan kita, macam-macam. Ya, oke, next. Nah, untuk menjawab ini saya akan ada dongeng. Jadi saya tidak mau menjawab, tapi saya punya dongeng tentang seorang, mungkin Bapak Ibu, teman-teman pernah mendengarnya. Ini hanya dongeng yang kira-kira justru memberikan sebuah inspirasi. Dongengnya adalah tentang seorang petani yang punya telur, punya ayam bertelur emas. Dongeng ini saya dapatkan dari buku Seven Habits. Alkisah ada seorang petani miskin yang tinggal di suatu kampung. Ia punya beberapa ayam piaraan. Suatu ketika salah satu ayam itu bertelur emas setiap bulan. Demikianlah terjadi, ayam itu tiap bulan mengeluarkan 1 telur emas. Dan petani pun sangat berbahagia. Pelan-pelan dia mulai sejahtera, berkecukupan karena mendapatkan telur emas itu minimal 1 kali dalam sebulan. Tetapi saat hidupnya mulai mapan dan sejahtera, dia mulai berpikir, jangan-jangan di ayam itu ada lebih dari 1 telur emas. Dia berpikir, mengapa kok dia hanya memberikan 1, kok tidak 2? Ya, maka pikiran rakusnya mulai muncul. Ya, maka dia berpikir, coba saya akan coba belah perutnya dan ambil telur ayam, telur emasnya semua. Dan ternyata ketika perut ayam dibelah, tidak ada sesuatu telur. Sebaliknya ayam pun mati, dan kemudian ayam berhenti memberikan telur emasnya. Dan pelan-pelan juga petani itu mulai kehilangan kekayaannya dan lama-lama menjadi miskin kembali. Pokok refleksinya adalah begini. Harusnya petani itu tugasnya adalah menghibur si ayam, merawat si ayam supaya dia happy dengan tugasnya menghasilkan telur. Tapi dia karena rakus, iri dan sebagainya, malah dia tidak merawat. Ya, jadi seharusnya dia merawat ayam supaya ayamnya bahagia, happy, dan setiap bulan bisa mengeluarkan telur emas. Next. Terus, nah itulah. Maka nanti ketika kita menjalani masa pendidikan dan bekerja, tugas kita adalah merawat kebaikan yang kita punya, merawat attitude yang kita punya, bukan malah yang lain. Ya, ada contoh lain dalam rangka itu adalah mungkin tadi temanya kurang lebih sama Mbah Marijan. Dia seorang ahli kunci Gunung Merapi yang mempunyai slogan sederhana, golek jeneng nembe jenang, carilah
nama baik, rezeki akan mengikuti. Sama dengan tema debat hari ini, bekerja dengan baik, rezeki akan mengikuti. Ya, sebetulnya titik tolaknya adalah dunia politik kalimat ini. Ya, kalau Anda ingin dapat rezeki cukup, jangan pertama-tama cari kekuasaan, bukan. Kalau Anda belum populer, belum ada rekam jejak memberikan kebaikan, jangan cari yang lain dulu. Tugas pertama adalah memberikan rekam jejak yang baik. Sama dengan teknik industri, ketika kita bekerja, tunjukkanlah dulu bahwa kita adalah orang yang baik, orang yang mampu memberikan kontribusi. Pasti kemudian akan muncul rezeki yang dibutuhkan. Ya. Diterima dunia kerja berarti pengakuan bahwa pencari kerja mampu memberikan kontribusi bagi perusahaan. Tapi kita tidak pernah tahu siapa yang akan dimajukan kita. Justru karena itulah attitude jauh lebih penting. Sikap baik lebih penting karena kita tidak pernah tahu siapa yang akan menjadi majikan kita, siapa yang menjadi rekan kerja kita. Bahkan kita tidak pernah tahu juga kita akan kerja di mana. Saya punya alumni yang bekerja di Pertamina. Dia mengatakan di Pertamina itu lepas pantai itu punya mekanisme begini: 5 hari bekerja jam 7 sampai jam 4 sore. Kemudian saya kedua 5 hari kemudian jam 4 sampai jam 10 malam. Lalu jam ketiga jam 10 sampai jam 7 pagi. Lalu berikutnya ada libur. Jadi bekerja di pantai tidak ada hiburan, yang ada cuma ombak laut yang besar dan sebagainya. Siapa yang bisa tahan kalau memang bukan budaya, ya? Oke, next. Maka saya mengusulkan justru karena kita harusnya tidak menjadi petani tadi, harusnya adalah kita merawat diri supaya kita menjadi manusia produktif, merawat hal-hal yang baik yang kira-kira membuat kita menjadi produktif. Apa saja? Kiranya adalah 4 hal. Bagaimana kita merawat otak? Kalau Jepang tadi dengan membaca terus, belajar terus, supaya kita punya kemampuan untuk berpikir. Ya. Lalu kedua adalah merawat fisik, supaya kita mampu menjalankan fungsi tubuh kita, entah berjalan, entah berlari, dan sebagainya. Fisik harus dijaga supaya mampu menjalankan tugasnya. Lalu yang ketiga adalah hati, kemampuan untuk mencintai. Karena tadi kita tidak pernah tahu di mana kita akan bekerja, siapa yang menjadi majikan, di mana saya harus mencintai, harus berdamai dengan orang-orang sekitar situ dan pekerjaannya. Ya. Lalu yang keempat adalah merawat jiwa. Ya, merawat jiwa itu membangun motivasi. Karena kita tidak selalu di atas. Bisa jadi suatu ketika di tengah, kadang-kadang malah di bawah. Nah, kalau motivasinya masih bagus, dia bisa merawatnya dan bangkit kembali. Ya. Next. Nah, saya yang terakhir, saya akan mengutip ini ucapan dari Menteri Nadiem Makarim menjelang Hari Raya Pendidikan, Hari Pendidikan tanggal 2 Mei. Dia membuat sebuah refleksi yang bagi saya menggetarkan, dan itu menjadi refleksi kita semua. Dia mengatakan begini: kita memasuki era di mana gelar tidak menjamin kompetensi, lulusan tidak menjamin kesiapan berkarya dan bekerja, akreditasi tidak menjamin mutu, masuk kelas tidak menjamin belajar. Nah, pertanyaannya adalah, lalu apa yang menjamin itu kan? Dari seluruh proses pendidikan, apa yang output yang paling utama adalah apa? Bagi saya, pendidikan adalah membangun sebuah attitude positif agar mampu memberi kontribusi bagi sesama. Karena itulah yang kita jual kepada dunia kerja, itulah yang kita jual kepada dunia usaha. Attitude, sebuah sikap baik, sebuah sikap positif. Baik, saya kira dari saya sekian dan terima kasih. Terima kasih, mohon izin untuk